Bab 439 tidak kurang satu pun. Sabrian sudah mengatakan pada Valentino bahwa pinjaman untuk perusahaan-perusahaan itu macet. Pada saat ini, pihak yang merasa paling panik dan yang paling menderita seharusnya adalah ke-12 perusahaan itu, kan? Valentino tahu apa yang dipikirkan Sabrian, jadi dia menyetor dana sebesar 400 miliar di banknya. Sabrian pun merasa senang tanpa alasan. Alasan terbesar lainnya adalah Sabrian tidak perlu pergi untuk menghadapi mereka. Bahkan Frederick yang bergantung pada keluarga Brianto pun tampak seperti semut di mata Valentino. Jadi, bagaimana mungkin Valentino peduli dengan keberadaan semut sepertinya? Keluarga Willianto yang ada di kota Neo belum memenuhi syarat untuk membuat Valentino menyukai mereka. Akan tetapi, jika kali ini tidak bisa, bukan berarti kedepannya juga tidak bisa. Jika Frederick tidak bertobat dan masih memiliki rencana lainnya lagi, Valentino tidak akan segan untuk mengurangi satu keluarga di kota Neo. Saat ini, 12 perusahaan itu memang sedang berada dalam keadaan yang kacau. Jika dipikir-pikir, kalau 12 perusahaan itu bekerja sama, bahkan sekalipun keluarga Kusuma tidak dapat dihancurkan, hal ini bisa membuat rantai modal perusahaan keluarga Kusuma terputus dan membuat mereka mengalami kerugian besar. Akan tetapi, merekalah yang telah memutus rantai modal saat ini. Meski mereka telah berusaha mengumpulkan uang, tetap saja tidak bisa menutupi kesenjangan dalam pendanaan mereka. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari ini, Angel sedang sibuk di dalam ruangannya, tapi sekretarisnya mengetuk pintu dan berjalan masuk. Si sekretaris menyampaikan laporan dengan suara lembut. Bu Direktur Angel, Direktur Indra Mahardika dari perusahaan Nuansa Decoration datang, beliau ingin bertemu dengan Anda. Perusahaan Nuansa Decoration? Bukankah itu salah satu dari 12 perusahaan yang bekerja sama melawan perusahaan kita? Untuk apa dia datang mencariku? Angel sedikit mengernyit. Saya tidak tahu. Beliau mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Sekretaris itu pun membungkukkan tubuhnya. Apa mereka mengirimkan utusan untuk mempermalukan kita? Menarik juga, ayo kita temui dia. Angel segera bangkit berdiri dan pergi ke ruang tamu. Ketika bos perusahaan Nuansa Decoration itu melihat Angel, dia langsung membungkuk 90 derajat dengan ekspresi yang penuh dengan penyesalan. Awalnya, Angel sudah bersiap untuk menghadapi cibiran Indra. Akan tetapi, sekarang dia sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Direktur Indra, kamu sedang apa? Angel sedikit mengernyit. Bu Direktur Angel, saya dihasut sebelumnya, jadi saya memutuskan kerja sama dengan perusahaan Anda dengan seenaknya. Sekarang saya sudah menyadarinya dan meminta Bu Direktur Angel untuk memberi kami satu kesempatan lagi untuk kembali menandatangani kerja sama dengan kami. Kami bersedia memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak sebelumnya tanpa kurang sedikit pun kepada perusahaan keluarga Kusuma. Kata-kata Indra sangat tulus, permintaan maaf yang mendalam pun tampak di wajahnya. Angel sedikit mengernyit, dia tidak mengerti apa maksud dan tujuan Indra. Awalnya, pihak Indra yang menghentikan kerja sama. Sekarang mereka juga yang memohon pada Angel untuk bekerja sama lagi. Direktur Indra, kerja sama ini bukan sebuah permainan, silakan pergi. Kata Angel dengan nada bicara yang dingin. Angel tidak ingin jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, setelah mengalami kerugian di depan orang seperti Indra. Bahkan jika Angel bekerja sama dengan beberapa perusahaan kecil, dia tidak akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terjamin seperti ini. Indra meminta maaf lagi dan lagi. Setelah itu, dia berbisik. Kalau begitu, apa Bu Direktur Angel bisa menyuruh orang yang bersangkutan untuk tidak menghentikan pinjaman perusahaan kami? Tanpa pinjaman bahan, rantai modal perusahaan kami akan mengalami kesulitan dan kami akan bangkrut. Ketika melihat wajah Indra yang menyedihkan, Angel berpikir sejenak dan kemudian menemukan jawabannya. Tidak heran jika Indra bersedia menurunkan harga dirinya untuk memohon kepada Angel agar bisa bekerja sama kembali. Ternyata mereka mengalami krisis keuangan. Jadi, bank memberhentikan pinjaman untuk perusahaan mereka. Kelihatannya Indra mengira bahwa Angel yang melakukannya. Akan tetapi, Angel tahu dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak melakukan hal ini. Dia juga tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Direktur Indra berpikir terlalu jauh. Grup Kusuma tidak. Di tengah perkataannya, Angel tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada malam di mana Angel pulang dari kediaman Nyonya Besar Kusuma, Valentino mengatakan bahwa dia masih memiliki rencana lainnya. Mereka yang telah menyakiti Angel akan membayar dengan harga yang lebih mahal.
Jadi, Angel tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah Valentino yang melakukan hal ini. Akan tetapi, bagaimana Valentino bisa menjadi begitu hebat sampai dia bisa membuat bank menolak untuk memberikan pinjaman kepada Indra? Bu Direktur Angel, apa yang Anda katakan? Indra sedikit kebingungan. Ya, aku mengerti masalah ini. Aku akan mempertimbangkannya. Angel berhenti sejenak. Setelah itu dia menjawab dengan santai. Indra mengangguk. Dia tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Angel. Tepat ketika Indra pergi dan Angel bersiap untuk meninggalkan ruang tamu, seseorang datang untuk berkunjung lagi. Direktur Hendrik dari perusahaan Karya Construction adalah salah satu dari 12 perusahaan yang datang untuk mengunjungi Angel. Hal pertama yang dilakukan Hendrik ketika bertemu dengan Angel sama persis dengan apa yang dilakukan Indra. Tanpa berbasa-basi, dia langsung membungkuk dan meminta maaf. Angel sangat terkejut. Namun, dia masih menggunakan kata-kata yang sama untuk mengusir Direktur Hendrik. Saat Angel hendak meninggalkan ruang tamu untuk yang kedua kalinya, ada seseorang yang datang lagi. Angel terpaksa duduk kembali. Angel tidak meninggalkan ruang tamu sepanjang pagi hanya untuk melayani orang-orang ini. Semua direktur dari ke-12 perusahaan itu datang untuk meminta maaf kepada Angel. Masalah yang mereka sampaikan juga berkaitan dengan pinjaman ban. Angel yang awalnya ragu berubah jadi terkejut. Sampai pada akhirnya, Angel mati rasa dan kewalahan. Jadi pada akhirnya, Angel meminta manajer umum untuk menangani hal ini. Setelah Angel berkemas dan bersiap untuk pulang, Angel ingin bertanya langsung pada Valentino bagaimana dia melakukan hal ini. Bank menolak meminjamkan dana untuk 12 perusahaan. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan uang saja, kan? Bagaimanapun juga, jika bank meminjamkan dana, ada juga bunga yang diperoleh. Siapa yang tidak suka dengan uang? Bank tentu tidak akan menolak kesempatan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi, pihak bank bersedia merelakan keuntungan besar dari 12 perusahaan itu demi Valentino. Hal inilah yang membuat Angel terkejut. Di kediaman keluarga Kusuma, Mary menemui Valentino dan berbincang dengannya. Valentino, aku dengar dari bibimu kalau kamu memukul Kiara dan Robert di depan Nyonya Besar. Mary menatap Valentino. Valentino tidak berbohong, dia langsung mengakuinya. Mary merasa sangat terkejut ketika melihat Valentino mengangguk. Valentino benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan, tapi juga memiliki keberanian yang begitu besar. Valentino bahkan bisa menahan diri sekalipun Robert memaki dan memarahinya selama 3 tahun ini. Akan tetapi, hari ini Valentino benar-benar menampar anak-anak keluarga Kusuma di depan Nyonya Besar keluarga Kusuma. Hal ini benar-benar membuat Mary terkejut. Valentino menjelaskan dengan santai. Mereka mau memukul Angel, aku tidak tahan dengan hal ini. Mary tertegun sejenak. Ternyata begitu kejadiannya. Demi Angel, Valentino marah dan menjadi begitu nekat. Kemudian, Mary menghela napas lagi dan berkata, sebaiknya kamu jangan berselisih dengan mereka ke depannya. Kalau mereka mengatakan hal-hal buruk kepada Angel lagi, aku tetap akan menampar mereka. Valentino sedikit menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mary. Bab 440 sungguh, aku adalah anggota keluarga Wijaya. Kamu? Kenapa kamu tidak mengerti juga? Ucap Mary dengan kesal. Posisi Kiara di keluarga Kusuma memang tidak sebanding dengan Angel. Tapi kamu harus mengerti, Kiara kelak akan pergi ke kota Kamar untuk menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Meskipun Valentino yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya, kalau dibandingkan dengan tuan muda misterius di kota Kamar, Valentino masih belum memenuhi syarat. Ada orang yang sejak lahir sudah menjadi raja, ada pula orang biasa yang tidak dapat mencapai posisi tersebut meski telah berusaha sepanjang hidupnya. Bu, apakah ibu yakin keluarga Wijaya yang tinggal di kota Kamar itu akan menyukai Kiara? Tanya Valentino pada Mary. Bukan aku yang mengatakannya, melainkan keluarga Kusuma. Ibunya Kiara pernah bilang bahwa Kiara sudah lama kenal dengan keluarga Wijaya. Akhir-akhir ini, Kiara bahkan sering berjumpa dengan mereka. Coba katakan, kalau Tuan Muda Wijaya tidak menyukai Kiara, lalu siapa lagi yang dia sukai? Anak perempuan dari keluarga Kusuma yang lain telah menyerah dan masing-masing mencari pasangannya sendiri. Hanya Kiara yang masih lajang karena menunggu Tuan Muda Wijaya. Ibunya Kiara juga bilang Tuan Muda Wijaya sebentar lagi akan menikahi anaknya. Kata Mary sambil menghela napas panjang. Dia merasa keluarga mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi.
Angel sudah memiliki suami, sementara Jenny belajar di luar negeri selama 2 tahun. Jadi tidak mungkin Jenny mengenal tuan muda kaya dari kota Kamer itu. Tebakan dia benar, kata Valentino. Maksudnya? Tanya Mary. Apakah ibu juga akan pergi ke acara makan malam keluarga Kusuma akhir bulan nanti? Tanya Valentino. Mary terdiam sejenak, lalu menjawab. Tentu saja. Makan malam keluarga merupakan tradisi. Semua anggota keluarga yang berada di kota Neo harus menghadirinya. Meski sibuk pun harus tetap datang. Tidak peduli apakah orang itu keluarga utama atau keluarga cabang, dia harus menghadap makam Tuan Besar Kusuma untuk berdoa, lalu makan bersama keluarga besar. Valentino mengangguk, lalu berkata, Baiklah, saat hari itu tiba, ibu akan mengerti segalanya. Mengerti apa? Mary semakin bingung. Aku telah menyiapkan hadiah untuk Angel. Dia pasti akan menyukainya. Kata Valentino sambil menyalakan rokok. Hadiah apa? Tanya Mary penasaran. Ibu, aku sudah pulang. Tepat pada saat itu, pintu rumah dibuka. Angel melangkah masuk. Begitu mendengar suara Angel, Valentino buru-buru mematikan rokoknya secepat kilat. Mary hanya bisa menahan tawa, kemudian berdiri dan menjawab sapaan sang anak. Valentino, ikut aku. Setelah melepas sepatu, Angel berjalan ke kamar. Ibu, apakah tadi aku merokok? Tanya Valentino pada Mary. Tidak, jawab Mary. Kemudian, dia berkata pada Angel. Angel, Valentino sama sekali tidak merokok. Begitu mendengar ini, raut wajah Valentino berubah masam. Mary tertawa, lalu pergi ke kamarnya. Valentino hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Namun, dia merasa Mary telah banyak berubah sekarang. Wanita itu sudah bisa bercanda dengannya. Siap-siap diinterogasi istri, nih. Valentino berdiri, lalu berjalan ke kamar. Di dalam kamar, Angel sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menyelangkan kaki. Ekspresi wajahnya terlihat serius. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Kata Angel begitu Valentino masuk. Ada apa? Valentino menggaruk-garuk kepala bingung. Setelah bekerja seharian, kamu jadi tidak mengenali suamimu lagi? Valentino, berhenti berpura-pura. Perbuatanmu selama ini bukanlah jenis perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kamu bilang padaku kamu akan menceritakan segalanya di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Kamu harus menceritakannya. Hari ini juga. Kata Angel dengan wajah serius. Valentino terdiam sejenak, lalu menjawab. Baiklah. Sebenarnya, aku adalah anggota keluarga Wijaya di kota Kama, tuan muda keluarga utama. Begitu mendengar penjelasan ini, suasana kamar berubah hening. Angel terbelalak. Sementara Valentino menatap Angel dengan tenang. Dia tidak berbohong pada wanita ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah Angel percaya atau tidak, itu urusan Angel. Angel terdiam menatap Valentino selama belasan detik. Setelah itu, dia menghela napas panjang, lalu berkata, Baiklah, kamu menang. Kalau kamu tidak mau menceritakannya, ya sudah. Kamu pasti telah menyuruh Eri untuk mengancam orang-orang itu. Angel, aku benar-benar adalah anggota keluarga Wijaya. Kata Valentino. Valentino sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi Angel malah tidak percaya. Aku benar-benar adalah tuan muda keluarga Wijaya. Keluargaku memiliki aset sebesar ratusan triliun. Selama beberapa tahun ini, aku keluar dari rumah untuk belajar mengenai kehidupan. Kata Valentino. Tidak disangka, Angel langsung berdiri membelakangi Valentino lalu merapikan spray, seakan tidak mau mendengar perkataan pria itu. Tentu saja Angel tidak mempercayai perkataan Valentino. Tuan muda atas aset sebesar ratusan triliun, anggota keluarga utama yang keluar untuk belajar mengenai kehidupan. Dimaki-maki dan direndahkan selama 3 tahun adalah belajar mengenai kehidupan. Kisah seperti ini bahkan tidak pernah Angel tonton di televisi. Aku sungguh adalah... Valentino masih ingin meyakinkannya. Iya, aku tahu. Kamu adalah anggota keluarga Wijaya. Keluargamu memiliki aset sebesar ratusan triliun. Mahar sebesar 18 miliar kamu berikan untukku, Nepo Rain Real Estate juga didirikan olehmu. Benar, kata Angel tanpa berpaling. Ya, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Valentino. Angel segera berbalik dan menunjuk-nunjuk sang suami. Valentino, berhenti membual. Malam ini, kamu tidur di lantai.
Aku... Valentino segera menahan mulutnya untuk berucap. Dia terpaksa menyudahi topik ini agar bisa tidur di kasur yang empuk. Namun setelah terdiam selama beberapa detik, Valentino berkata, beberapa hari lagi di acara makan malam keluarga, kamu akan mengetahuinya. Mendengar kata makan malam keluarga, gerakan Angel terhenti. Dia hanya bisa menghela napas. Selama 3 tahun ini, tradisi makan malam keluarga merupakan momen yang paling menyiksa bagi Angel. Setiap kali membawa sang suami, Valentino selalu menjadi bahan ejekan Rubber dan yang lainnya. Sementara Angel tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kalau tidak membawa Valentino, mereka akan menyindir Valentino tidak menghormati Nyonya Besar Kusuma. Mereka juga akan mengucapkan kata-kata yang jahat dan kasar kepada Angel. Karena itu, makan malam keluarga merupakan momen yang menakutkan bagi Angel. Konflik antara Valentino dengan Rubber dan yang lainnya kini semakin panas. Karena itu, orang-orang ini tidak akan segan bertindak lebih jauh. Valentino, bagaimana kalau kamu tidak usah ikut makan malam keluarga? Kata Angel setelah terdiam beberapa saat. Melihat wajah kusut Angel, Valentino langsung tahu apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Karena itu, Valentino menjawab dengan tenang. Tidak, aku akan tetap ikut. Kalau tidak, kamu akan menghadapi sindiran mereka seorang diri. Bagaimanapun juga, aku akan berada di sisimu. Mendengar ini, Angel merasa tersentuh. Yang penting, aku akan menjadikanmu sebagai pemeran utama di keluarga Kusuma. Mana bisa aku tidak hadir untuk mendukungmu? Kata Valentino dengan nada penuh arti. 3 tahun telah berlalu. Sudah saatnya menggunakan hal ini untuk menghilangkan penderitaan Angel. Bab 441 Perjamuan Keluarga. Angel kembali terdiam begitu mendengar perkataan Valentino. Dia agak tidak mengerti dengan maksud Valentino. Angel pun melirik Valentino sesaat sebelum akhirnya mengangguk tanpa bertanya lagi. Waktu berlalu dengan cepat, kini sudah akhir bulan. Akhirnya perjamuan keluarga yang akan diselenggarakan keluarga Kusuma di akhir bulan sudah tiba. Perjamuan keluarga Kusuma sangatlah penting. Setiap anggota keluarga Kusuma tidak boleh menganggap remeh perjamuan itu. Sebab, pada hari perjamuan, itu adalah kesempatan bagi anggota keluarga Kusuma berkumpul lagi dan yang terpenting adalah, mereka akan sembahyang bagi Tuan Besar Kusuma, makanya mereka tidak berani menganggap remeh. Jadi, semua anggota keluarga Kusuma yang masih dalam negeri harus menghadiri perjamuan esok hari. Malam hari sebelum perjamuan, Valentino mengunjungi Maple Rain Rental Estate dan pergi ke kantor Hendrik. Marco tentu saja mengetahui kedatangan Valentino. Jadi, dia segera pergi menyapa Valentino, kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kini keluarga Wijaya sudah memberikan tugas baru padanya. Sebelum tugas baru tersebut diselesaikan, Marco tidak berani bertindak gegabah. Tuan Muda Valentino, saya sudah meminta pekerja profesional untuk memeriksa ruangan ini dan berhasil mendapati 2 penyadap suara. Sekarang kantor ini sudah aman, ucap Hendrik setelah Marco meninggalkan ruangan tersebut. Valentino mengangguk. Ternyata Marco memang melakukannya. Untungnya dia dan Hendrik sudah menduganya dari awal, makanya mereka selalu membahas hal penting di luar perusahaan. Oke, apa kamu sudah menyiapkan hal itu? Valentino mengangguk santai. Tuan Muda Valentino, semuanya ada di sini. Hendrik segera membawa Valentino ke belakang ruangan kantor. Di atas sebuah meja panjang, ada uang tunai hampir 20 miliar sebagai mahar yang saat itu diberikan pada saat perayaan ulang tahun perusahaan keluarga Kusuma. Setiap satu ikat uang tunai tersebut bertandakan stempel keluarga Wijaya. Di tengah kertas merah tersebut, ada sebuah lingkaran hitam yang di tengahnya ada kata Wijaya yang sangat mencolok. Tuan Muda, saya sudah memeriksanya, tidak ada yang kurang lagi. Lanjut Hendrik. Bagus. Besok, kamu kirimkan semuanya ke keluarga Kusuma. Ucap Valentino dengan santai sembari menyentuh semua tumpukan uang tunai tersebut. Hendrik mengangguk mengiyakan. Sebenarnya, dia sudah mengatur semuanya. Besok Angel pasti akan sangat senang. Sedangkan Kiara dan yang lainnya pasti akan sangat kaget. Tapi asalkan Angel senang saja. Perasaan Kiara dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Valentino melipat tangannya ke belakang sembari memandang keluar jendela. Keesokan harinya. Setelah Valentino dan Angel, serta Mary dan suaminya selesai siap-siap, mereka pun berkumpul di ruang tamu. Mereka semua memakai pakaian formal, seperti akan pergi menghadiri perjamuan mewah. Bahkan Valentino juga memakai jas formal.
Dia tampak sangat menawan dan berwibawa. Bagaimana? Ayah, ibu, seleraku bagus, kan? Tanya Angel sembari menarik Valentino ke hadapan mereka. Dari baju hingga sepatu, semuanya dipilih oleh Angel sendiri untuk Valentino. Sorot mata Mary dan David seketika berbinar senang. Valentino yang memakai jas formal tampak sangat berwibawa. Sebenarnya, jas yang dipakai Valentino bukanlah jas mahal, tapi ketika dipakai Valentino, malah tampak seperti sedang memakai jas bermerek. Bagus. Puji kedua orang itu secara bersamaan. Valentino, kamu sudah terang-terangan bermusuhan dengan Robert dan yang lainnya. Hari ini sebaiknya kamu lebih diam saja. Kamu ingat, ya, dengan apa yang kukatakan hari ini? Mary kembali mengingatkan Valentino. Valentino malas menjelaskannya lagi, jadi dia hanya mengangguk mengiyakannya. Setelah itu, David mengemudikan Bentley Malsen dan membawa mereka bertiga pergi ke kediaman Nyonya Besar Kusuma. Pada saat ini, suasana di dalam kediaman Nyonya Besar Kusuma terasa sungguh meriah dan ramai. Semua keluarga utama dan keluarga cabang dari keluarga Kusuma datang berkumpul. Ada banyak mobil yang berhenti di depan pintu kediaman dan di antaranya ada beberapa mobil mewah juga. Bagaimanapun, keluarga Kusuma adalah keluarga terhormat di kota Neo. Bisnis yang berada di bawah naungan mereka juga tidak sedikit. Angel bertanggung jawab untuk mengurus grup Kusuma, hanya mengurus perusahaan pusat. Sementara masih ada banyak anak perusahaan yang diurus oleh orang lain. Kediaman Nyonya Besar Kusuma saat ini sangat meriah. Baik yang sudah tua dan yang masih muda. Semuanya sedang berbincang bersama, sementara anak kecil sibuk bermain. Nyonya Besar Kusuma juga memakai gaun yang indah. Dia sedang duduk di sebuah kursi besar sembari melihat suasana saat ini dengan seolah senyuman tersungging pada bibirnya. Ketika dia masih bekerja keras bersama Tuan Besar Kusuma di kota Neo, saat itu hanya ada mereka berdua, tapi kini keluarga mereka sudah berkembang hingga sebesar ini. Hal ini membuat orang merasa kagum. Robert dan Kiara duduk bersama untuk membahas kembali rencana yang akan mereka gunakan untuk menghadapi Valentino dan Angel. Hari ini, mereka akan menghancurkan reputasi Angel di hadapan semua orang. Dua bawahan yang ada di luar sana tiba-tiba berteriak. David dan keluarga sudah tiba untuk menghadiri perjamuan. Suasana yang awalnya sangat meriah pun berubah tenang dalam sekejap mata. Semuanya tiba-tiba menjadi senyap. Di antara semua orang di keluarga Kusuma, Angel dan keluarganya merupakan keluarga yang paling mendapat perhatian. Semuanya berkat Valentino selama 3 tahun ini, Angel dan keluarganya menjadi bahan tertawaan di seluruh keluarga Kusuma. Namun, belakangan ini Angel sangat menarik perhatian karena mengendalikan grup Kusuma. Jadi, semua anggota keluarga Kusuma memiliki pemikiran yang berbeda-beda terhadap Angel dan keluarganya. David berjalan di depan dengan Mary di sampingnya, sementara Valentino dan Angel mengikuti keduanya dari belakang. Pandangan semua orang terpaku pada 4 orang itu. Raut wajah mereka juga berbeda-beda. Angel, hari ini adalah hari yang sangat penting, tapi bisa-bisanya kamu terlambat. Mana mungkin Robert akan melepaskan kesempatan ini. Robert, kamu jangan keterlaluan. David sontak memelototi Robert. Melihat hal itu, Robert seketika tertegun sejenak dan tidak berani bicara terlalu banyak. Meski David lumayan pengecut, bagaimanapun, David adalah pamannya Robert. Lagi pula, dia tidak seharusnya mencampur adukan semua masalah. Kalau Robert berani tidak sopan terhadap David, maka semua anggota keluarga Kusuma pasti tidak akan diam saja. David, kalau terlambat, ya, terlambat. Kenapa kamu malah menegur Robert? Pada saat ini, Bobby juga berjalan keluar untuk menghampirinya. Robert memang tidak berani melawan David, tapi Bobby berani. Kakak, sapa David dan Mary begitu melihat Bobby. David, hari ini bukan perjamuan keluarga biasa, tapi kita masih harus sembahyang untuk ayah. Kamu boleh mengabaikan kami, tapi kalau kamu tidak menghargai ayah sebagai kakak pertama, aku sangat tidak menyetujui tindakanmu. Bobby memang layak menjabat sebagai CEO perusahaan. Hanya dengan beberapa ucapannya, dia sudah berhasil menyudutkan keempat orang itu. Macet. David tidak pandai berkelit. Setelah berpikir cukup lama pun, dia masih tidak bisa memberikan alasan yang tepat. Sudahlah, jangan ribut lagi. Kalau sudah datang, cepat masuk. Teriak Nyonya Besar Kusuma. Nyonya Besar Kusuma memiliki 3 putra. Sejak dulu, dia lebih menyayangi Bobby,
tapi karena belakangan ini Angel baru menyelesaikan masalah besar bagi perusahaan, Nyonya Besar Kusuma sangat berterima kasih padanya. Ibu, keluarga kita sangat mementingkan kekerabatan dan harus berbakti pada orang tua. Sebagai putra tertua, aku tidak akan membiarkan segala sesuatu yang tidak menghargai ayah sampai terjadi. Tidak masalah kalau mereka terlambat, tapi kalian seharusnya berlima, tapi kenapa yang datang hanya berempat? Apa maksud kalian? Tanya Bobby dengan nada menginterogasi. Bobby tahu kalau belakangan ini Jenny sedang tidak berada di kota Neo, jadi dia sengaja basa-basi mengungkit hal itu. Begitu mendengar ucapan Bobby, Nyonya Besar Kusumaga tidak bisa berkata-kata. Jenny sedang pergi jalan-jalan beberapa hari yang lalu, makanya dia tidak ada di rumah. Jelas Angel sambil mengernyit. Hah? Ketika waktunya perjamuan keluarga, dia malah pergi jalan-jalan. Jangan-jangan dia sengaja, ya? Cibir Kiara. Robert mendengus dingin, lalu berkata, padahal dulu kakek sangat baik kepada kalian, tapi ternyata kalian adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Sedangkan Jenny lebih parah lagi, dia bahkan tidak peduli dengan kakek. Siapa yang bilang kalau aku tidak peduli dengan kakek? Begitu Robert selesai bicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang terdengar agak marah.